Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali di pagi hari ini saya, Reski Fadila bisa menemani Bapak Ibu semuanya di kelas Trubus dengan topik untung bisnis dari bisnis bumbu dapur yang hari ini akan dipandu oleh narasumber kita yaitu Kang Asep Kurnia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kang Asep yang sudah bersedia untuk sharing dengan para peserta kelas Trubus di pagi hari ini tentang pengalamannya beragribisnis bumbu dapur. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah memilih kelas Trubus untuk menjadi tempat belajar agribisnis. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Kang Asep nih, biar lebih akrab, karena dari Bandung, Kang Asep Kurnia, yang juga lahirnya memang di Bandung, jadi asli dari Bandung, yang sudah memulai agribisnis bumbu dapur ini sejak tahun 2014. Kang Asep merupakan founder dari Herbchick, yang produknya memang sudah masuk ke berbagai retail, pasar modern juga di online shop. Kurang lebih ada sekitar 11 komoditas di lahan seluas 4.000 meter dan sudah tersertifikasi organik yang diusahakan oleh Kang Asep dan kelompoknya. Nah, sebelum kita mulai, ini saya mau menyapa di sini kita sudah langsung ada, ini adalah Asep. Selamat pagi, Kang Asep. Pagi. Terima kasih Kang sudah bersedia untuk sharing di pagi hari ini dengan peserta dari kelas Trubus. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi nanti Kang Asep akan memaparkan bagaimana terkait bisnis dari bumbu dapur ini, mulai dari hulunya hingga nanti pasca panennya seperti apa, lalu prospek bisnisnya juga seperti apa, nanti Kang Asep akan menjelaskan kurang lebih sekitar 45-60 menit ke depan, Kang Asep akan memaparkan materinya. Bagi para peserta yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau nanti bisa disimpan terlebih dahulu pertanyaannya untuk bertanya langsung kepada Kang Asep setelah sesi paparan selesai. Jadi supaya kita lebih enak materinya, kita selesaikan dulu nanti materi dari Kang Asep, baru nanti akan ada sesi tanya jawab. Namun supaya tidak lupa pertanyaannya bisa ditulis terlebih dahulu mungkin atau melalui kolom chat, seperti itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu sepertinya semua peserta juga sudah hadir. Kita akan mulai kelas Trubus pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Kang Asep bisa bermanfaat dan memenuhi harapan dari para peserta. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kang Asep. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Iki share screen-nya. Ya, silakan. Dari halaman pertama mungkin. Oke, baik, sepertinya ada kendala. Ya, selamat pagi semuanya. Salam semangat. Di pagi yang cerah ini, saya akan coba men-share beberapa pengalaman mengenai pembudidayaan tanaman herbs, khususnya rosemary, oregano, dan thyme. Untuk peluang budidaya tanaman herbs ini, potensinya sangat besar sekali, mengingat negara-negara di Eropa atau negara-negara di Asia, sebagian di Asia, ini merupakan bumbu wajib mereka, gitu, bumbu wajib yang ada di setiap masakannya. Kalau bumbu wajib di kita itu seperti salam, sereh, lengkuas, kalau di negara-negara Eropa itu lebih ke bumbu-bumbu herbs ini, gitu. Nah, sehingga peluang ekspor itu sangat terbuka, gitu, di mana
produksi dan konsumsi di negara-negara mereka itu tidak seimbang gitu, bahwa tingkat konsumsi sama produksi itu tidak seimbang, itu bisa ada beberapa faktor mungkin karena keterbatasan lahan, cuaca yang ekstrim, yang tidak menentu, itu akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, produksi si herbs-nya ini sendiri. Nah, kembali lagi tentang peluang budidayanya, negara kita adalah negara yang beriklim tropis dengan 2 musim utama yaitu musim hujan dan kemarau. Dan musim itu merupakan surganya untuk budidaya tanaman herbs ini. Ditunjang dengan ketersediaan lahan yang sangat luas, bahwa si tanaman herbs ini mereka akan mudah beradaptasi di cuaca yang ekstrim. Nah, sedangkan di kita cuacanya itu lebih hangat dari negara asalnya dan itu akan menunjang pertumbuhan si tanaman herbs ini sendiri. Untuk teknik budidayanya sendiri, tanaman herbs ini bisa dengan cara konvensional ataupun hidroponik. Secara konvensional lebih banyak digunakan oleh para petani daripada hidroponik. Konvensional ini ya kita pada dasarnya menanam di lahan ataupun di media polybag atau pot. Sedangkan untuk hidroponik tidak semua jenis herb bisa masuk dibudidayakan di dalam hidroponik. Hanya beberapa yang memang mereka mempunyai karakter tanaman merambat. Nah, itu lebih mudah untuk di hidroponik. Tapi kebanyakan sebagian besar menggunakan lahan. Selain khusus budidaya skala industri, tanaman herbs ini juga bisa dijadikan tanaman pagar atau tumpang sari pada lahan pertanian. Tanaman herbs ini sebenarnya sekarang udah mulai menggeser dari tanaman kebun menjadi tanaman hias atau sekarang yang lagi digarap sama saya sendiri itu mencoba untuk membuat aromatic garden. Aromatic garden ini di mana kita mempadu padankan antara tanaman hias sama tanaman herbs ini yang mana secara estetikanya dapat dan secara manfaatnya juga dapat untuk dibudidayakan skala rumahan juga sangat memungkinkan untuk konsumsi rumahan. Pada dasarnya tentang teknik budidaya tanaman herbs, pada dasarnya budidaya tanaman herbs impor hampir sama dengan budidaya sayuran pada umumnya. Yang membedakan adalah tanaman dan masa panennya. Usia tanaman herbs itu kurang lebih 1,5 tahun dan selama 1 tahun masa panen. Jadi di sini kalau sayuran itu bermusim antara 1 bulan sampai 3 bulan, setelah itu dipanen dan akan habis masa panennya. Sedangkan untuk tanaman herbs ini karena memang termasuk tanaman perdu, tanaman yang bisa dipanen terus-menerus, relatif lebih lama dan bisa bertahan sampai 1,5 tahun dari tanam dan masa panennya itu selama 1 tahun terus dipanen. Pembekal dengan catatan untuk tanaman bisa bertahan sampai 1,5 tahun dan tanaman itu mempunyai atau produktivitasnya bagus dan seimbang, maka diperlukan pembekalan pupuk dasar. Pembekalan pupuk dasar yang banyak di awal tanam sangat penting karena usia yang tahunan dan suplai nutrisi yang rutin. Umumnya nutrisi diberikan seminggu sekali atau setelah tanaman dipanen. Nah, pupuk dasar di sini adalah bahwa sebelum ditanam kita biasanya memberikan pupuk pada sayuran itu hanya sekitar 1 atau 2 kilo pupuk padat. Nah, dengan tanaman herbs ini karena masa panennya yang lama, ya kita bisa 2 sampai 3 kali lipat memberikan pupuk dasarnya. Untuk pemberian nutrisinya sendiri itu bisa berupa pupuk cair, bisa membuat sendiri ataupun membeli di toko pertanian juga ada yang basicnya organik ataupun yang fermentasi. Nah, untuk suplai nutrisi rutin ini sendiri itu adalah kita memberikan setelah masa panen setiap 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali kita kasih nutrisi secukupnya. Karena
tanaman atau tumbuhan juga sama seperti manusia, perlu vitamin ataupun nutrisi agar kita punya daya tahan tubuh yang bagus dan lebih lebih segar. Mengenai pemilihan bibit, biji rosemary lebih besar daripada biji oregano dan thyme, yaitu seukuran biji wijen, sedangkan oregano dan thyme berupa biji yang sangat kecil, hampir menyerupai serbuk tanah yang sudah diayak. Untuk pemilihan benih dari biji atau F1 dari pabrikan itu tergantung masing-masing, karena benih biji biasanya adalah produk pabrik, ada banyak produk benih di pasaran saat ini. Nah, yang Kang Asep sarankan adalah untuk pemula, karena di awal-awal juga Kang Asep mencoba menyemai dari benih biji, itu persentasi tumbuhnya kurang dari 50% dari semai biji, karena itu ada faktor kelembaban, faktor cuaca, dan lain-lain. Media juga sangat berpengaruh. Makanya disarankan untuk para pemula, lebih baik kita menggunakan, untuk pemula disarankan agar pembenihan dilakukan dengan metode stek batang, karena dari biji perlu ketelitian dan untuk bisa itu sampai bisa tumbuh. Nah, ini contoh-contoh benihnya sangat kecil-kecil sekali dan sangat kecil, sehingga sulit kalau untuk dicoba disemai di rumah teman-teman semua. Tapi itu kalau mau coba silakan. Cuman ya itu tadi, persentasi tumbuhnya itu sekitar 50%, dan itu pun kalau kelembabannya terjaga. Nah, mengenai teknik perbanyakan bibit dari stek batang, ada beberapa tahapan atau beberapa cara untuk perbanyakan dengan stek batang. Satu, usia induk tanaman minimal 5 bulan dari tanam. Tujuannya agar batang yang dijadikan bakalan sudah kuat dan tahan terhadap pembusukan atau penyakit. Jadi kita menggunakan bakalan bibitnya itu dari tanaman yang sudah dewasa, istilahnya itu udah di atas 5 bulan. Untuk media yang digunakan untuk stek batang adalah tanah murni dan sekam bakar, persentase campurannya adalah 70 tanah, 30% sekam bakar. Untuk media ini kenapa tidak menggunakan kompos? Karena kita si bakalan ini dia hanya perlu media untuk penumbuhan akar. Nah, media yang untuk penumbuhan akar yang bagus itu adalah tanah murni dan sekam bakar. Kalau kita tambahkan kompos, itu mereka belum membutuhkan nutrisi atau makanan, karena untuk penumbuhan akarnya dulu. Bahkan kalau ditambahkan kompos itu bisa ada penyakit, cacing atau dan lain-lain yang mengganggu proses pengakaran. Jadi lebih baik itu media sekam bakar dan tanah murni untuk campuran media stek batang. Untuk caranya sendiri, kita campurkan tanah dan sekam bakar secara merata, kemudian masukkan ke wadah. Nah, kalau ada polybag itu boleh polybag ukuran 10 kali 15, atau kalau tidak ada polybag di rumah, kita cukup menggunakan mineral cup bekas yang sudah dilubangi bawahnya beberapa biji sampai terisi penuh dan padat. Nah, pengisian medianya sendiri itu harus padat, harus agak padat dan penuh. Kemudian siram sampai benar-benar basah airnya sampai keluar dari lubang pada polybag bagian bawah. Kalau dari aquaglass mungkin penyiramannya itu 3 kali air aquaglass kita masukkan agar itu benar-benar meresap ke bawah, benar-benar si medianya itu basah, benar-benar basah. Setelah itu kita pilih calon bakalan benih dari pohon induk, pilih yang mulus dan berbatang keras, khususnya rosemary. Potong dari pucuk ke pangkal sekitar 10-15 cm. Kemudian siram dengan sedikit air tepat. Pemilihan mulus dan batang keras, khususnya potong dari pucuk ke pangkal sekitar 15 cm. Nah, setelah itu kita tanam di media yang sudah kita siapkan tadi dengan cara kita lubangin tengahnya, tepat di tengah-tengah media itu dengan jari telunjuk sampai masuk kurang lebih 5 cm. Setelah itu kan ada bekas lubangnya, nah baru kita masukkan si bakalan bibit itu dan diratakan kembali, dipadatkan kembali. Nah, setelah itu siram
mungkin setengah gelas aqua disiramkan, tujuannya agar si tanah yang tadi bekas lubang itu padat kembali, merapat, mengikat si bakalan yang kita tanam tadi. Nah, tanam, setelah itu kita simpan si tanaman itu, media tadi di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari. Mungkin kalau di rumah bisa di bawah meja, di kolong meja, atau apa, yang penting selama kurang lebih 1 minggu, calon bakalan ini jangan terkena sinar matahari. Tujuannya adalah agar kelembabannya terjaga dan tidak ada penguapan dari daun karena ada sinar matahari. Nah, kita diamkan selama 1 minggu. Setelah itu kita lihat, setelah 1 minggu kita lihat apabila si daunnya masih fresh dan itu masih fresh dan kelihatan hijau, berarti proses pengakarannya itu berhasil. Apabila si tanamannya itu malah menjadi kecoklatan dan kering, itu proses pengakarannya tidak berhasil. Itu ada beberapa faktor, mungkin dari bakalannya atau dari kelembaban dan lain-lain. Tapi dengan metode stek batang seperti ini, keberhasilannya sekitar 80%. Maka disarankan untuk memulai teknik budidaya perbanyakan dengan stek batang ini, kita mencoba jangan 1 atau 2 bakalan gitu. Jadi kita minimal 10 bakalan kita coba. Nah, nanti kita akan lihat persentase keberhasilannya berapa gitu. Kalau kurang dari 5 itu sulit untuk menentukannya. Karena Kang Asep kalau memperbanyak dengan teknik perbanyakan dengan stek batang ini antara 100 sampai 200 polybag gitu, dan setelah 1 minggu itu sekitar 170 sampai 180 yang hidupnya gitu. Jadi akan kelihatan kalau kita semakin banyak membuat bakalan stek, itu akan kelihatan persentase keberhasilannya. Tapi kalau nyoba 1 atau 2, ketika itu ternyata gagal semua, kita tidak akan tahu. Untuk pemilihan lokasi, untuk budi pembudidayaan herba impor, tidak ada kriteria khusus mengenai lokasi penanaman dari mulai suhu, ketinggian, kelembaban, kontur, dan lain-lain, dari mulai dataran rendah sampai dataran tinggi. Herba ini bisa tumbuh dan berkembang. Untuk pertumbuhan dan produksi yang maksimal, idealnya pada ketinggian 800 sampai 1.200 di atas permukaan laut. Ketinggian kurang dari 800 mdpl secara umum masih bisa hidup dan berkembang, namun secara produksi dan pertumbuhannya ada perbedaan yang signifikan dengan yang ditanam di ketinggian ideal. Nah, untuk budidaya herbal impor ini sebenarnya tidak ada kriteria khusus untuk lahannya sendiri, itu bisa hidup dan beradaptasi di dataran rendah sampai dataran tinggi. Yang membedakannya adalah ketika tanaman ini ditanam pada ketinggian yang ideal, maka secara pertumbuhan dan produksinya akan maksimal. Nah, ketika ditanam pada ketinggian di bawah ideal, mereka akan tetap hidup dan berkembang, namun secara produktivitas dan produksinya kurang optimal gitu. Mungkin hanya sekitar 50% dari yang ditanam pada ketinggian ideal. Lanjut. Pengaturan musim tanam. Mengenai pengaturan musim tanam tanaman herbal ini, sebenarnya tanaman herbal impor termasuk tanaman dengan cara panen berkelanjutan atau di stek pucuk, sehingga usia tanaman bisa sampai 1,5 tahun. Tentu tanamannya dengan suplai nutrisi yang rutin dan seimbang ditambah perawatan yang maksimal. Setelah usia mencapai 1,5 tahun, maka si tanaman akan diremajakan kembali untuk produktivitas yang maksimal. Pengaturan musim tanam tergantung pada kebutuhan pasar, karena pada dasarnya tanaman herba impor ini tidak terpengaruh dengan musim. Mau musim hujan ataupun kemarau tidak mempengaruhi hasil produksi dengan catatan perawatan dan suplai nutrisi yang terjaga. Nah, untuk pengaturan musim tanam itu kembali lagi pada plan masing-masing, apakah untuk kebutuhan rumah tangga atau mulai kebutuhan untuk suplai dan lain-lain, itu bisa disesuaikan dengan rencana masing-masing.
Lanjut. Mengenai organik ataupun non-organik tanaman herbs ini sendiri, budidaya herb impor sebenarnya lebih cocok ditanam secara organik karena pada dasarnya hampir semua tanaman herba memiliki aroma khas yang sangat tajam yang sebagian besar tidak disukai berbagai hama tanaman. Bahkan dalam pertanian organik, herba impor adalah bagian dari tanaman mengusir hama. Untuk kualitas dan bentuk hampir tidak ada perbedaan antara yang organik dan non-organik. Yang membedakan keduanya adalah dari segi harga jual produk selisih harga sekitar 30-50% asal produk herbanya benar-benar organik dan sudah terverifikasi badan organik serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini Kang Asep sendiri menanam herbs ini sebagiannya ditanam pada lahan pertanian sayuran organik gitu. Dengan cara tumpang sari ataupun sebagai pembatas lahannya. Kenapa? Karena memang tanaman-tanaman herb ini sebenarnya mempunyai aroma-aroma yang tidak disukai hama pada umumnya. Nah, sehingga dalam pertanian organik ini adalah bagian dari tanaman tumpang sari atau tanaman yang dapat mengusir hama atau mengkamuflase hama itu sendiri. Tidak suka ada di tempat itu. Nah, untuk harga jual yang sudah Kang Asep rasakan saat ini adalah bahwa produk herbs organik yang kita memang sudah mempunyai sertifikasi dan sudah ada lisensinya, itu perbedaannya cukup signifikan. Kalau di pasaran harga, ambil contoh satu tanaman misalkan rosemary. Rosemary kering di pasaran harganya antara 120 sampai 150 ribu. Itu untuk yang produk non organik. Tapi kalau produk yang organik, rosemary kering yang Kang Asep jual di pasaran itu sekitar 280 sampai 325 ribu per kilogram. Itu adalah untuk perbedaan organik dan non organik serta nilai jual yang organik dan non organik. Lanjut. Pengolahan pasca panen. Nah, tanaman herba impor dapat mulai dipanen setelah usia 4 bulan. Pemanenan dilakukan dengan cara stek pucuk atau batang. Persentase panen yang diambil adalah 20% dari tanaman setiap minggunya. Jadi tanaman herba yang kita tanam itu dapat kita mulai panen setelah usia tanam 4 bulan atau sudah mulai rimbun dan dewasa. Nah, panennya itu sendiri adalah 20% dari total keseluruhan daun dan batang yang ada pada tanaman itu sendiri. Jadi mungkin kalau untuk usia awal itu sekitar 50 sampai 100 gram daun atau batang yang kita ambil dari setiap pohonnya. Panen bisa dilakukan pagi atau sore hari. Setelah dipanen, bersihkan dengan air mengalir sampai debu atau kotoran lainnya yang menempel di daun batang, kemudian tiriskan. Nah, panen dilakukan pagi ataupun siang hari ataupun sore hari itu sangat disarankan gitu. Jangan panen pas di tengah hari. Ya, lanjut. Ada beberapa teknik pengolahan atau penanganan tanaman herb setelah pasca panen. Nah, yang satu adalah dengan cara diangin-anginkan, dan ini adalah metode yang digunakan di rumahan biasanya. Metode ini sering digunakan untuk skala rumahan, yaitu dengan mengikat pangkal dari herb sebanyak satu kepal, kemudian digantung di tempat ruang yang agak gelap dengan posisi terbalik, yaitu pucuknya yang di bawah, diamkan selama 10-15 hari untuk hasil pengeringan yang maksimal. Hanya saja metode ini jarang digunakan untuk skala industri selain karena prosesnya yang lama, dari segi penampilan akhirnya pun kurang menarik. Daun akan berubah warna menjadi coklat gelap, kalau dari segi aroma ini yang paling bagus. Jadi untuk metode diangin-anginkan ini sangat lama proses untuk menjadi kering maksimal karena membutuhkan waktu 10-15 hari untuk bisa kering maksimal. Dan dari segi warna, kalau untuk penjualan itu tidak mempunyai nilai jual karena warnanya akan berubah dari hijau ke coklat tua atau coklat muda. Nah, itu tidak akan menarik untuk dari segi jual. Makanya ini jarang digunakan sama petani atau sama pembudidaya untuk skala industri atau skala yang untuk dijual. Ya, lanjut.
metode panen memanfaatkan sinar matahari, dan kedua adalah metode panen memanfaatkan sinar matahari. Untuk tata caranya untuk tata caranya seperti berikut. Jemur hasil panen di bawah sinar matahari, disarankan lebih baik di bawah atap plastik UV, atau kalau di rumah yang ada kanopi itu di bawah kanopi yang transparan. Jemur selama setengah hari atau sampai pukul 12.30. Setelah itu simpan di tempat yang teduh dan sirkulasi udara baik, ulang sampai benar-benar kering. Untuk hasil pengeringan yang optimal biasanya 5-7 hari tergantung dari suhu, kelembaban udara, dan cuaca di daerah masing-masing. Nah, tujuannya penjemuran setengah hari adalah agar aroma, warna, dan kandungan di herbal tidak menguap berlebihan. Jadi kita taruh aja di meja berjejer, jangan tumpang tindih. Nah, kita jemur dari pagi sampai maksimal jam 12.30 atau sampai zuhur. Nah, setelah itu kita angkat, kita simpan di tempat yang kering dan lembab. Nah, setelah itu besoknya kita ulangi lagi sampai benar-benar si batang ataupun daun kita bisa patahkan dan itu bisa ada bunyinya gitu. Jadi tandanya sudah tidak ada kadar airnya atau memang udah benar-benar kering. Nah, itu untuk pemanfaatan menggunakan sinar matahari. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga adalah metode panen pengolahan pasca panen dengan mesin dehidrator. Nah, metode pengeringan dengan mesin dehidrator yang paling banyak dipakai industri produk Simplisia. Alasannya tentu efisiensi waktu dan kualitas. Dengan mesin dehidrator waktu pengeringan akan lebih cepat, yaitu 5-6 jam. Jadi ini yang sering dipakai sama industri pengeringan Simplisia rempah dan herbs ini gitu. Namun kembali lagi bahwa untuk metode ini memang perlu biaya yang tidak sedikit gitu untuk persiapan mesin dan lain-lainnya. Nah, sedangkan untuk skala rumahan ya mungkin nanti bisa diakali dengan penggunaan oven, tapi itu juga suhunya harus sangat low di antara 40-60 derajat Celcius untuk pengeringan yang herbs ini sehingga terjaga kualitasnya. Kelebihannya adalah warna daun atau batang tetap hijau dan kekeringan tingkat sempurna karena setiap dehidrator sudah dilengkapi dengan sensor kandungan air. Jadi kalau pakai dehidrator kita udah ada timernya, bahwa udah ada timer, dan di mesinnya itu sendiri udah ada sensor untuk melihat kadar air. Ketika tanaman herbs yang kita masukkan ke dehidrator sudah tidak ada kandungan airnya atau kandungan air di bawah 0, berapa, maka si timer atau si sensor itu akan bunyi bahwa tandanya si tanaman ini memang sudah benar-benar kering dan tidak ada kandungan air lagi. Nah, setelah kering tinggal di packing sesuai berat yang diinginkan. Herba kering bisa disimpan selama 1 tahun asalkan di packing dengan wadah atau plastik kedap udara dan diselipkan atau ditambahkan silika gel untuk menjaga kelembaban dan kadar airnya. Lanjut. Mengenai pemasaran digital, dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat di zaman sekarang, kita ada di dalam dunia pemasaran yang dinamis. Ada banyak platform digital yang menyediakan tempat untuk jualan produk termasuk herba impor. Diperlukan strategi marketing dan kreativitas untuk menunjang pemasaran melalui digital. Di antaranya adalah storytelling, packaging, dan harga bersaing itu merupakan kunci utama untuk pemasaran digital di era modern saat ini. Nah, untuk pemasarannya sendiri, untuk ini itu sangat tinggi sekali peluangnya bagi kita apabila kita memproduksi si tanaman herbs ini skala rumahan. Karena dengan kita punya produk, walaupun sedikit nanti akan jadi banyak. Nah, kita udah bisa mulai belajar bagaimana menceritakan mengenai si produk ini dari mulai tanam sampai panen sampai dengan kita men-share manfaatnya apa aja, kegunaannya apa aja. Setelah itu kita mulai coba buat packaging yang menarik untuk kemasannya. Nah, setelah itu untuk dari segi harga kita jangan terlalu tinggi juga gitu. Maksudnya di pasaran memang banyak harga-harga yang begitu murah gitu, tapi kita bisa bersaing. Yang menjadi kelebihan buat kita
kalau kita tingkatkan kreativitasnya itu adalah dari storytelling dan packagingnya yang lebih menarik dari mereka. Insya Allah untuk pemasaran digital bisa lebih maksimal. Lanjut. Ini adalah contoh beberapa produk. Kebetulan kemarin fotonya belum sempat produknya. Jadi ini ada beberapa produk yang produk bumbu herbs yang sudah dikeringkan dan sudah di packing per 20 gram kalau nggak salah ini. Lanjut. Untuk sistem kemitraan. Nah, di dalam dunia pertanian ada yang dinamakan kelompok tani. Kelompok tani ini adalah naungan para petani untuk merencanakan produksi dan lain-lain, termasuk kemitraan pasar. Untuk pembentukan kemitraan di luar pertanian, misalkan di daerah urban farming bisa dibentuk dengan mengajak ibu-ibu PKK atau Karang Taruna di wilayah tempat kita tinggal. Nah, di Kang Asep sendiri ada kelompok tani dan Kang Asep membuat satu plan bisnis mengenai si tanaman herbs ini dan membentuk kemitraan dengan para anggota kelompok tani mereka untuk menanam beberapa tanaman sebagai tumpang sari di lahannya masing-masing. Kalau untuk teman-teman yang memang membudidayakan di rumah masing-masing dan memang ingin mengembangkan si produk herbs ini, bisa itu tadi menjalin kemitraan dengan ibu-ibu PKK ataupun Karang Taruna ataupun anak muda di wilayah ke-RW-an atau kelurahan setempat. Nah, ini sangat memungkinkan gitu karena pada dasarnya tanaman herba ini juga termasuk tanaman rumahan atau hias yang sangat memungkinkan untuk dipadukan dengan tanaman hias lainnya. Selain mendapatkan nilai estetika, tanaman tersebut juga sangat bermanfaat. Jadi kita bisa tanam di pot-pot di halaman rumah. Ambil contoh saja kalau misalkan satu RW itu ada sekitar 200 rumah yang menanam tanaman herbs ini, yang kita jalin kemitraan, nah itu sudah memberikan hasil produksi yang cukup untuk dipasarkan. Nah mungkin untuk share mengenai pengalaman budidaya tanaman herbs dan potensi atau peluang yang ada pada bisnis bumbu dapur ini, cukup sekian. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan silakan nanti di sesi tanya jawab. Silakan dikembalikan lagi ke Teh. Terima kasih banyak Kang Asep atas paparannya. Jadi tadi Kang Asep menjelaskan secara garis besar terkait budidaya bumbu dapur ini, terutama 3 jenis tadi, yaitu rosemary, oregano, dan thyme. Namun Kang Asep sendiri sebetulnya membudidayakan ada 11 jenis ya Kang ya, yang mungkin nanti bagi para peserta yang ingin bertanya kira-kira 11 jenis itu yang berpotensi bisnis apa saja sih, nanti boleh juga ditanyakan, atau mungkin ada hal yang terkait budidaya tadi yang kurang jelas bisa ditanyakan lebih lanjut kepada Kang Asep. Nah mungkin sebelum saya ke pertanyaan dari para peserta, Kang Asep kira-kira kalau misalnya ini berapa sih ekonomis ukuran lahan yang dibutuhkan para peserta kalau ingin membisniskan ya, ini skala bisnis. Minimumnya di lahan berapa meter nih, Kang? Kalau untuk pemula, ekonomisnya. kalau untuk pemula sebenarnya lahan dengan luas 500 meter juga sudah cukup untuk untuk budidaya si tanaman herbs ini sendiri. Dengan investasi awal mungkin kalau ada perkiraan Kang berapa biaya untuk selain di luar lahan ya Kang, mungkin sewa lahan dan lainnya di luar itu, tapi untuk pembelian bibit atau mungkin media tanam dan lain sebagainya, kira-kira berapa sih modal awal yang harus disiapkan peserta dengan lahan 500 meter persegi tadi? Untuk 500 meter persegi ini modal awal yang diperlukan untuk media tanam, benih, dan mungkin tenaga kerja dan lain-lain. Nah, kalau dalam posisi terbuka, tanahnya tidak kita gunakan atap greenhouse atau dibikin bangunan greenhouse, itu sekitar 6-7 juta cukup untuk lahan 500 meter. Tapi kalau kita menggunakan greenhouse, itu bisa 5 kali lipat dari harga yang tadi gitu, atau sekitar 35-40 juta per 500 meter persegi. Baik. Berarti tadi sebetulnya dari segi modal tidak terlalu besar ya Kang ya, tadi lebih fokusnya ke benih dan juga untuk media tanam serta tenaga kerja.
Ya, Baik, silakan kepada Pak. Dan nanti juga ada bahwa kalau memang berminat nanti juga bisa ada untuk rincian anggaran biaya untuk penanaman dengan luas lahan segini gitu, sehingga bisa menjadi acuan atau patokan untuk mulai membudidaya. Baik, nanti bisa mungkin di-share di WhatsApp grup mungkin ya Kang Boleh. ya, kalau Ya, memang ada peserta yang memang ingin mengetahui tentang analisa bisnisnya. Silakan kepada para peserta yang ingin bertanya, boleh langsung menyalakan mic-nya atau menulis di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Ya, Ibu Erna silahkan. Terima kasih Pak. Saya juga orang Bandung Pak. Oh, dari Bandung, Bu? Ya, Bojong Soang. Oh, Bojong Soang. Waduh, Ya, lumayan. saya juga Bojong Soang, Bu. Di mana? Saya di GBA, Bu. Sama Bu, saya juga GBA. GBA mana? GBA 1. GBA 1 juga Bu saya Bu. Oh. Ibu blok apa? GBA dari sini kelihatan. Dari Dago. Saya di blok H. Blok H. Oh, saya blok B, Bu. Ketemunya malah di sini. Tepatnya. Oh. Baik, silahkan Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Dari paparan tadi kita kesulitan untuk menumbuhkan dari benih biji, Pak ya. Nah, Ya. kalau untuk memperoleh pokok batangnya itu Pak, untuk apa nih penanaman awal itu tuh dari mana? Apakah Bapak menyediakan bibitnya? Nah, kalau untuk bakalannya biasanya Kang Asep kan jual juga secara fresh, dan itu sebenarnya bisa dipesan gitu. Jadi ada bakalan-bakalan fresh yang dari Kang Asep. Cuma metode pengiriman dan packagingnya biasanya Kang Asep kalau untuk yang pesan untuk konsumsi itu packaging biasa. Tapi kalau untuk yang jadi bakalan untuk ditanam, Kang Asep secara packagingnya nanti dibedain gitu. Jadi ada penanganan khusus agar sampai di konsumen itu si bakalan ini masih fresh dan tidak terpengaruh dalam perjalanannya. Sementara ini pengiriman terjauh itu ke Surabaya untuk bakalan ini gitu, dan alhamdulillah setelah sampai sana masih fresh dan masih bagus dan bisa ditanam, mereka tanam ya sekitar 70% dari total bakalan yang mereka pesan itu hidup gitu, alhamdulillah. Nah, untuk tutorialnya sendiri ya, promosi sedikit untuk tutorialnya yang lengkapnya ada di YouTube Herbchick Channel. Itu ada cara perbanyakan tanaman herbs dengan media stek batang itu dari awal sampai akhir, di situ ada. Oh ya, kalau boleh tahu Kang, harganya berapa per stek batangnya itu, per bakalan itu? Untuk harga sendiri itu harganya hampir sama dengan jual fresh. Jadi kalau Kang Asep jual misalkan rosemary jual fresh itu sekitar 80.000 per kilogram. Dan mungkin kalau untuk stek batang itu sekitar 100 sampai 120.000 per kilo. Tapi itu disesuaikan, misalkan 100 kilo itu ada sekitar 300 sampai 320 batang gitu. Jadi ya mungkin 100 gram gitu. Jadi ya udah 20 atau 30 batang berarti 100 gram atau 50 gram, ya itu nanti tinggal dibagikan dari harga awal tadi gitu. Sebenarnya lebih murah. Oh, iya. Oke. Saya kan di GPA, Mbak ya, Mbak. Di GPA ini komplek perumahan yang mana bagian rooftopnya itu saya buat untuk tanam menanam. Nah, itu apakah bisa untuk medianya tuh tempatnya tuh talang air gitu ya. Terus kemudian ada juga yang saya bikin ini plantation bag gitu ya. Plantation bag, growing bag gitu, itu juga ada. Nah, itu apakah memungkinkan ditanam di talang? Kalau untuk tanaman oregano dan thyme atau tanaman mint atau tanaman-tanaman yang merambat atau yang menjuntai gitu ya Bu, itu bisa sah-sah aja ditanam di media talang, itu cukup karena mereka relatif dari pengakaran dan lain-lain juga lebih sedikit. Nah, tapi kalau untuk tanaman rosemary karena bentuknya pohon dan mereka punya pengakaran yang cukup banyak dan bisa tumbuh besar,
Jadi lebih disarankan pakai media pot atau planter bag gitu, yang lebih besar gitu. Tapi kalau untuk tanaman merambat, tanaman menjuntai seperti oregano, thyme dan mint dan lain-lain itu bisa ditalang juga masih bisa. Oh iya, iya. Dan kemudian media tanamnya itu kan saya kan bikin kompos sendiri dari sampah rumah tangga ceritanya. Jadi Ya. mendaur ulang sampah rumah tangga sendiri dibikin kompos. Itu saya sudah belajar sejak tahun 2005. Nah, itu kan lumayan membantu saya untuk mengembangkan hobi ini. Nah, Ya, ya. media tanamnya itu apakah terdiri dari kalau bakalan tadi kan dari tanah murni dan Sekam skam bakar ya. bakar. Nah, kalau yang untuk medium tanam yang untuk talang gitu tuh, apakah biasanya kan saya menggunakan seperti 1:1 gitu Pak, antara Ya, tanah, kompos kompos. dan skam bakar. Ya. Nah, itu apakah cocok Pak untuk ini? Nah, kalau untuk media tanam sendiri itu Ibu tadi udah betul gitu 1 1 1 1 gitu. Tapi presentasinya agar lebih maksimal atau lebih ideal itu antara tanah, hijauan atau kompos sama sekam bakar, itu bisa sekam bakar ataupun gabah sebenarnya. Jadi bisa sekam bakar atau gabah padi yang gabah itu. Ya. Nah, kalau untuk masa penanaman, masa itu lebih bagus gabah sebenarnya. Oh, gabah. Lebih bagus gabah gitu. Tapi kalau tidak ada, karena yang banyak dijual sekam bakar juga bisa. Nah, untuk presentasinya, komposisinya sendiri itu tanah 40, kompos 40, sekam bakar atau gabah 20%. Itu yang lebih ideal. Ya. Jadi tidak bisa disamaratakan dengan yang lain-lain ya, soalnya saya biasanya ukurnya kayak gitu, 1:1. Satu-satu Wow, ya. semua ya. Alhamdulillah. Saya nanam bawang merah juga Pak. Bawang merah itu bisa tumbuh dan alhamdulillah bisa mengurangi anggaran belanja dapur Pak. Nah, itu ya. Itu bisa diselang-seling Pak antara bawang. Karena bawang itu kan musiman. Kalau ini Musiman. ya kalau yang berupa batang tadi itu kan tahunan ya yang Tahunan gitu ya. Jadi kita yang kalau si tanaman herbs ini proses panennya itu tidak dicabut ataupun tidak proses dicabut, dan kita panen sesuai dengan yang kita perlukan. Jadi disetek kayak panen teh, kayak kebun teh itu panen teh. Jadi kita rutin secara ujung-ujungnya aja ya. Ya. Nah, untuk tanaman herbs sendiri, kalau sudah memasuki masa panen, itu walaupun kita tidak perlu gitu, jangan dipanen, suruh rimbun aja. Nah, itu kurang baik juga. Seharusnya tetap rutin, misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali dipanen, walaupun itu belum digunakan. Karena untuk apa? Untuk merangsang pertumbuhannya itu sendiri. Gitu. Tapi kalau dibiari suruh rimbun terus, nanti sifat alami mereka, ya mereka akan mengeringkan sebagian daun-daun atau batangnya untuk reproduksi yang barunya itu, dan dia akan cepat usianya lebih singkat gitu. Jadi yang bagus itu yang dipanen secara rutin. Panennya berapa hari sekali Pak? Tadi itu 4 hari sekali. Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali ya? Seminggu sampai 2 minggu sekali, tergantung kebutuhan. Nah, kalau di Bandung ini kan cuacanya lembab dan hujan bisa sewaktu-waktu gitu ya Pak. Kalau misalkan tidak dijemur gitu, mungkin ketika diangin-angin bisa berjamur. Selama ini yang Kang Asep coba diangin-anginkan itu sendiri. Kalau di dapur itu kan ya mungkin ada rak penyimpanan. Nah, di bawah rak penyimpanannya itu digantung-gantungan aja gitu selama kurang lebih sekitar 10 hari sampai 15 hari itu disimpan. Nah, itu pasti ada kalau di istilah Sundanya itu bulukan gitu, kayak bulukan gitu kayak ada jamurnya gitu. Yang Itu nggak apa-apa. gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa. Nanti setelah memang benar-benar kering, nah kita dibersihkan aja pakai tisu atau dibilas dengan, tidak disarankan sih dibilas air. Kita bersihkan aja pakai tisu. Nah, untuk membunuh jamurnya atau bakteri yang ada di situnya, kita bisa masukkan ke oven, Bu.
ke oven mungkin sekitar 10 Oh. menit aja gitu, ke oven dikeringin gitu sampai dia, membunuh bakteri yang ada di daun-daun itu, jamurnya itu. Hmm. Di oven atau disangrai gitu istilahnya gitu. Ya. Gitu ya. Oh, ya, Oke, ya. baik Bu Erna, masih ada Ya, pertanyaan? satu lagi mengenai Silakan. pupuknya selain media tanam itu kan saya bikin pupuk alami juga soalnya saya pemakan organik Pak. Ya. Jadi pupuknya itu bisa pupuk apa saja, kandungan apa yang di apakah N, P, K gitu Pak. Yang banyaknya yang apa Pak? Untuk tanaman, pada umumnya ya, untuk tanaman pada umumnya sebenarnya kandungan si NPK-nya itu terkandung, dalam beberapa, limbah rumah tangga sebenarnya, ada juga di situ kandungan-kandungan itu sendiri. Nah, untuk, nutrisinya sendiri karena si kandungan NPK itu sebenarnya udah mereka, butuhkan di awal dan itu udah tercampur pada media tanaman tadi gitu, media tanaman awal tadi yang komposisi tanah, kompos hijauan, sama sekam itu udah memenuhi syarat sebenarnya untuk, pertanian alami. Nah, yang paling dibutuhkan oleh, tanaman adalah nutrisi atau vitamin yang mereka perlukan setiap, 2 minggu sekali, seminggu sekali, atau sebulan sekali itu Oh, adalah nutrisi rutin gitu. Ibarat kita sama manusia juga makanan pokoknya itu adalah pupuk dasar bagi tanaman gitu. Nah, manusia juga perlu asupan buah-buahan ataupun vitamin agar daya tahan ya, tubuh juga, kuat dan, lebih sehat gitu, lebih segar. Nah, tanaman juga sama, mereka memerlukan nutrisi pupuk cair yang mereka bisa langsung makan gitu, mereka bisa langsung serap sama sama si apa, si akarnya gitu. Nah itu, ya. yang lebih sederhananya pupuk cair bisa dibeli di toko atau kita bisa buat sendiri dengan fermentasi dari cucian beras tuh, Beras, ya. air beras atau kalau ada susu yang udah basi, susu murni itu kita juga bisa gunakan. Nah itu kita bisa fermentasi, bisa bikin bibit, fermentasinya kita menggunakan gula merah, gula merah, nah kita, bikin proses E4. fermentasi. Bisa pakai M4 kalau misalkan ada, bisa pakai M4 kalau misalkan, Eee, nggak ada atau nggak ini, bisa pakai Yakult juga bisa sebenarnya, Oh ya. pakai Yakult atau yang lebih bagus sih M4 gitu. Karena M4 itu adalah bakteri atau mikroba yang ditidurkan, nah sehingga kita mau hidupkan kita kasih makan itu gitu, gula merah sama, susu murni, susu yang basi. Nah itu yang paling aman untuk nutrisi tanamannya gitu. Karena kalau kita beli, misalkan pupuk NPK, urea atau dan lain-lain, itu dosisnya harus benar-benar tepat gitu, kalau enggak itu pengaruh ke tanamannya, bisa mati, bisa bisa kering gitu karena kelebihan dosisnya. Tapi Panas. kalau untuk fermentasi buatan sendiri, kita suka-suka aja pakainya dosisnya gitu, lebih banyak juga tidak berpengaruh gitu ke tanamannya. Karena itu tidak ada kandungan-kandungan yang berbahaya gitu. Benar-benar itu adalah mikroba yang dibutuhkan, yang bisa mengurai, media atau memaksimalkan penyerapan nutrisi dari media tanam. Ya. Baik, terima kasih Mas Kak Asep. Ya, sami-sami. Terima kasih Bu Erna. Nanti jika ada pertanyaan lagi boleh dilanjutkan. Berikutnya ada pertanyaan melalui kolom chat ini Kang Asep. Berapa Ya, persen tingkat kering untuk tanaman herbs yang baik untuk dikonsumsi atau dipasarkan? nah, tingkat kekeringannya itu sebenarnya 0,3 sampai 1% itu kekeringan, maksimal ya yang dibutuhkan di atau standar pasar gitu, standar di pasar. Baik, Dan standarnya patokannya bahwa tandanya itu memang kering dan udah bisa kita jual, kalau menggunakan mesin dehidrator kan itu udah ada sensornya, jadi udah ketahuan, oh ini udah benar-benar kering gitu. Tapi kalau dengan metode kita dijemur di matahari, itu kita bisa dengan, pengecekan itu dengan secara manual, kita potong si batang atau daunnya kita kita remas gitu atau si batangnya kita potong, kalau dengar suara
kres gitu. Nah, itu berarti udah kering gitu. Baik. Jadi ada cara manual, ada cara lebih modernnya ya. Tadi Lebih kalau modern. menggunakan mesin memang sudah otomatis sudah otomatis kecek bahwa memang sudah kering. Namun tadi ada cara pengecekan manualnya juga tadi seperti yang disebutkan oleh Kang Asep. Baik, terima kasih Kang Asep. Ada lagi mungkin pertanyaan, silahkan para peserta, atau sebelumnya akan ditayangkan video terlebih dahulu. Sudah siap Mas Basya yang tadi Kang Asep sebutkan? Sudah siap, sebentar. Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semangat pagi sahabat Herbchick Channel semuanya dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman mengenai bagaimana cara memperbanyak tanaman herbs khususnya rosemary dengan cara stek batang. Oke. Ada beberapa tips khusus agar proses penanaman dengan stek batang ini 99% berhasil. Sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, jangan lupa subscribe, like, and share Herbchick Channel ini agar berkembang dan tentunya bermanfaat untuk kita. Oke, kita mulai saja praktek perbanyak tanaman rosemary dengan metode stek batang. Sebelumnya saya ingin bercerita dulu sedikit mengenai di tanaman rosemary ini ya. Rosemary adalah tanaman aromatik yang itu bukan asli Indonesia, dan kapan masuk ke Indonesianya nggak penting juga untuk dibahas, nggak terlalu penting maksudnya untuk dibahas. Yang jelas rosemary adalah tanaman yang tersebar di negara-negara Eropa dan beberapa negara bagian Amerika. Selain untuk bumbu masak, rosemary juga banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan manusia. Mungkin saya nggak perlu jelaskan tentang manfaat rosemary, nanti ada di Google, ini artikelnya ya, bisa diklik di Google tentang artikel-artikel manfaat rosemary. Oke, di sini sudah ada media tanam utama untuk penanaman batang. Di sini saya menggunakan tanah merah atau tanah kebun, pure tanah. Kenapa tidak pakai kompos? Oke, nanti alasannya ada di tips. Kemudian mineral cup untuk wadah tanah dan batang rosemary nanti. Kenapa di sini saya menggunakan mineral cup? Karena belum tentu teman-teman semua punya polybag gitu, selalu ready polybag gitu. Jadi kita pakai yang umum saja. Sebelum kita isi tanah, seperti biasa, kita harus mengisi lubang beberapa di sini untuk sirkulasi air ya, untuk pembuangan air ya. Dan tentunya batang rosemary. Untuk pemilihan batang rosemary, usahakan yang sudah mulai berkayu ya, untuk batangnya udah mulai mengeras, itu akan lebih cepat pertumbuhan akarnya. Potong kira-kira sekitar 10 sampai 15 cm. Oke. Selanjutnya kita langsung isi saja si cup yang tadi ya. Kita ratain aja. Kita ratain. Oke, jangan terlalu padat juga ya, jangan terlalu tembus juga.
Oke. Kemudian kita tanam si batang rosemary. Menurut pengalaman saya, mungkin beda-beda ya, karena saya juga di sini berbagi pengalaman saya selama ini gitu ya. Tidak perlu kita stek ininya, tidak perlu kita gunting-gunting ininya ya. Kita tanam apa adanya aja. Oke. Ya kita ini kita tanam kira-kira sekitar 5 sampai 7 cm ya. Kita ratakan, udah ditanam, tinggal kita siram dengan air sampai benar-benar basah ya, sampai benar-benar airnya itu keluar dari lubang-lubang. Mohon sahabat Herbsik semuanya, semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa dukung terus channel Herbsik dengan cara subscribe, like, and share. 1, 2, 3, come on! Ya, tadi sedikit penjelasan tentang stek untuk rosemary ya, berarti ya Kang Asep. Ya, ya. Itu ya udah tahun berapa ya, jadi udah diperbaharui lagi sekarang gitu tekniknya, ternyata oh ini yang lebih tepat ini. Baik. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya kembali. Pak Firdi mungkin ingin bertanya. Mas Iqbal, Mbak Widi, silakan. Oke, sebelum kita masuk mungkin ada pertanyaan berikutnya dari para peserta. Kang Asep mungkin bisa juga dijelaskan sedikit bagaimana sih proses pada saat itu Kang Asep membudidayakan mulai di tahun 2014 hingga akhirnya bisa masuk ke pasar modern. Nah, itu kira-kira apa sih tantangannya Kang untuk masuk ke pasar modern? Nah, dari mulai awal sebenarnya dulu dari iseng karena memang basicnya di pertanian dan lebih ke pertanian sayur mayur ya, pertanian organik. Nah, cuman 2014 itu melihat-lihat artikel di Google, wah ada tanaman-tanaman herbs nih yang aromatik gitu, yang ternyata ini bisa dibudidayakan gitu di kita gitu. Waktu itu searching 2014 itu masih belum ada platform digital yang ngejual benih-benih gitu. Jadi saya pesan, waktu itu kebetulan ada temen yang lagi keluar, ya Kasep nitip pesen bijinya gitu beberapa, dan akhirnya dibawakan dan mulai ditanam. Walaupun presentasinya sangat kecil untuk tumbuhnya gitu waktu itu, dan akhirnya beberapa tanaman yang lain Asep coba perbanyak dari stek yang beli di supermarket gitu saat itu. Nah, tantangan terbesarnya adalah dari segi penjualan gitu. Kenapa? Karena untuk pemula akan sangat berat gitu. Apalagi di awal-awal waktu itu 2014 belum media promosi atau media penjualan online belum sebanyak sekarang gitu. Waktu itu kendalanya adalah dari segi pemasaran gitu, karena Kang Asep masih pemula dan masih blank, belum tahu harus kemana, harus gimana gitu, caranya seperti apa, karena dominasi pasar pada saat itu sudah dikuasai sama brand-brand yang memang skala industri, malahan dari impor juga, produk impor juga banyak di supermarket yang udah dijual. Nah, dari situ coba Kang Asep dari awal masukin ke restoran-restoran atau ke kafe-kafe yang ada di sekitaran tempat Kang Asep. Ya responnya bagus dan ternyata mereka juga suka. Lama dari itu coba untuk dikeringkan gitu, mencoba dikemas-kemas, coba ditawarkan. Ya ada beberapa yang minat, tapi waktu itu mereka membelinya secara curah gitu. Jadi tidak memakai brand Kang Asep gitu. Yang nggak apa-apa, yang penting penjualan atau produk Kang Asep terserap dulu gitu. Jadi mereka repacking untuk brand mereka gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting terjual aja. Sampai di 2019 ada, karena kebun Kang Asep itu udah kerjasama sama Fakultas Agribisnis Unpad. Jadi setiap tahun pasti ada yang magang dari
Fakultas Agribisnis itu magang di kebun Kang Asep. Nah, dari 2016, 2017 sampai 2019 Kang Asep coba arahkan karena mereka adalah anak-anak agribisnis yang lebih kepada produk gitu, pengembangan produknya gitu. Setelah pasca produksi. Ya, mereka yang membantu tentang pola pemasaran, tentang packaging dan lain-lain, alhamdulillah sangat membantu gitu dengan bantuan-bantuan mereka sendiri. Nah, di 2020 baru Kang Asep mulai pasarkan dan responnya cukup bagus. Namun perlu diralat saat ini memang masih secara online dan online retail teman-teman gitu. Kalau untuk ke pasar modern seperti supermarket sampai saat ini Kang Asep masih terkendala di perizinan gitu, perizinan atau izin edar. Kalau produk itu ada izin edar BPOM dan Dinkes dan lain-lainnya gitu. Walaupun Kang Asep udah punya sertifikasi organik dari badan independen dari Inopis Bogor, tapi itu juga tidak bisa serta-merta langsung otomatis masuk gitu, harus ada prosedurnya gitu. Dan setelah Kang Asep lihat memang secara proseduralnya cukup alot, cukup panjang gitu, perlu proses paling cepat itu 1 tahun gitu untuk proses BPOM dan lain-lain itu. Dan itu memang harus banyak sekali detil-detil yang dipersiapkan gitu dari pasca produksinya gitu sendiri. Standar-standar untuk pengolahan pasca panennya. Ya, Ya, kembalikan berarti lagi. tadi lebih lebih ke arah untuk online shop dan retail paling ya Kang Asep ya. Ya, Tapi kalau boleh tahu tadi harga karena potensi pasar modern sama pasar retail itu atau pasar online itu lebih besar pasar online sekarang gitu. Sebenarnya betul. arahnya lebih ke sana gitu. Kalau ke pasar modern itu memang kita hanya untuk istilahnya kalau anak muda mejeng gitu di sana gitu. Jadi brand kita diketahui di sana gitu. Tapi kalau untuk dari segi rotasi atau dari rotasi penjualan itu akan lebih besar di online shop ataupun di retail. Tadi kalau untuk produk yang seperti yang ditayangkan tadi itu harganya range berapa sampai berapa sih Kang? Harga harga per ininya ya. Nah, kalau Kang Asep jual untuk tanaman herbs sendiri, untuk yang kering, simplisia yang kering seperti rosemary, itu Kang Asep jual di atas harga pasaran sekitar 325.000 per kilogram. Nah, itu karena organik gitu, Kang Asep bisa sertakan atau bisa pertanggungjawabkan tentang lisensi organiknya gitu. Tapi kalau harga rosemary kering di pasaran normal di pasaran saat ini itu di angka 120 sampai 160.000 per kilo gitu. Jadi hampir naik 50% dari harga yang ramai di pasaran gitu. 100% malah mungkin ya berarti kalau tadi Oh iya 100%. Iya 100%. 2 kali lipat kan berarti ya. Kang Asep jual 325.000. Dan kebetulan alhamdulillah baru 2 bulan ke belakang Kang Asep teken kontrak sama salah satu perusahaan di Bandung, ada perusahaan bumbu terbesar di Bandung. Mereka membutuhkan produk organik untuk mereka ekspor gitu. Nah, kemarin Kang Asep baru kontrak tanda tangan bahwa Kang Asep siap supply tapi branding mereka yang nggak apa-apa gitu. Betul. Jadi lisensinya mereka pakai gitu, nggak apa-apa. Berarti tadi dengan adanya sertifikasi organik ini memang meningkatkan harga atau nilai dari komoditas itu tersebut ya, Kang Asep ya. Walaupun Ya. Untuk sertifikasinya pada saat itu mungkin bisa cerita sedikit berapa lama Kang proses pengurusan sertifikatnya? Karena kan setahu saya untuk organik itu nggak gampang ya Kang ya, ada tahapan-tahapannya, terus juga ada ini, bisa diceritakan mungkin? Boleh. Untuk sertifikasi organik sendiri, waktu itu Kang Asep alhamdulillah dapat satu kesempatan dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Waktu itu Dinas Provinsi Jawa Barat itu ada seleksi kelompok tani yang mau disertifikasikan gratis gitu sama Dinas Pertanian Jawa Barat. Nah, dari sekitar 1.600 kelompok tani atau petani di Jawa Barat,
itu hanya 7 kelompok tani yang disertifikasi organik gratis atau disupport sama Dinas Pertanian, termasuk adalah kelompok tani Kang Asep yang di Dago ini di Ciburial, atau mungkin hanya satu di Kabupaten Bandung, perwakilan dari Kabupaten Bandung. Alhamdulillah gitu, memang prosesnya cukup panjang, sekitar 7 bulan proses untuk sertifikasi itu gitu. Jadi ada beberapa BIMTEK dan ada beberapa kunjungan ke lapangan untuk melihat tanah, tanaman, teknik dan lain-lain. Itu memang prosesnya cukup panjang dan melelahkan gitu. Tapi dengan begitu alhamdulillah pada awal pada akhir 2019 kita diumumkan lulus sertifikasi organik untuk 23 jenis tanaman. Jadi 12 jenis sayuran dan 11 jenis tanaman herbal itu sudah tersertifikasi organik. Nah, kalau melihat dari biaya memang untuk pemula ataupun skala menengah cukup berat gitu, karena untuk bisa mendapatkan lisensi organik ini, khususnya yang Inopis ini, itu biayanya sekitar 60 sampai 90 juta gitu, tergantung dari wilayah yang kedekatan wilayah dengan tim ininya. Dan Kang Asep alhamdulillah gratis dari Dinas Pertanian Jawa Barat mendapatkan satu slot hasil seleksi mereka gitu. Jadi hanya 7 kelompok tani yang dapat sertifikasi organik. Cukup panjang prosesnya untuk bisa menjadi mendapatkan sertifikasi organik ini. Baik, terima kasih Kang Asep. Berarti tadi untuk dengan adanya sertifikat organik ini memang meningkatkan harga jual dari produknya, walaupun tadi untuk proses sertifikasinya juga biayanya cukup tinggi. Namun setahu saya juga memang sudah mulai banyak bantuan-bantuan pemerintah terkait dengan sertifikasi organik, karena memang produk organik ini juga memang sedang digalakan juga baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga permintaannya cukup tinggi. Makanya tadi mungkin Kang Asep ada permintaan dari perusahaan yang memang mau ekspor. Memang permintaan ekspor rempah, herbs dan produk-produk organik lainnya dari Indonesia di masa pandemi ini cukup signifikan kenaikannya ya. Betul. Cukup Jadi dan kedepannya juga diprediksi akan terus meningkat untuk tren konsumsi produk organik ini. Jadi disarankan bagi Bapak Ibu peserta di sini mungkin yang ingin memang berbisnis herb tadi bisa dicoba dengan sistem organik seperti yang Kang Asep sebutkan, karena memang prospeknya tidak hanya untuk di dalam negeri, untuk ekspor juga sangat besar. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Apakah menanam herbs di daerah pesisir pantai bisa tumbuh dengan baik? Nah, kalau untuk tanaman herbs di pesisir pantai atau kurang lebih sekitar di bawah 300 meter ya, di bawah 300 mdpl, itu memang bisa tumbuh. Tapi kalau untuk skala produksi, ya mohon maaf, untuk skala produksi itu tidak akan maksimal gitu, karena di bawah 300 mdpl itu sangat sulit untuk tumbuh kembangnya si tanaman herbs ini gitu, karena dari kelembabannya yang sangat ekstrim, itu cuaca yang sangat ekstrim dan kelembabannya sangat ekstrim, mereka dapat beradaptasi, bertumbuh, tapi kalau untuk skala produksi itu tidak akan optimal hasilnya. Baik, berarti sebetulnya bisa saja, karena tadi kalau yang Kang Asep sebutkan sebetulnya secara karakteristik lokasi ya, tadi di paparan kalau saya tidak salah itu tidak ada karakteristik khusus, tapi kalau memang untuk skala produksi memang ada syarat-syarat yang idealnya ya. Seperti itu. Lalu tadi kaitannya dengan lokasi, selain mempengaruhi produktivitas kan, apakah mempengaruhi rasa dan kualitas? Sampai saat ini yang Kang Asep ketahui, kalau dari segi rasa, karena kalau si herbs ini lebih ke aroma, yang lebih ke aromatiknya itu hampir tidak ada perbedaan. Hampir tidak ada perbedaan antara dataran rendah ataupun dataran tinggi. Beda sama buah-buahan atau sayuran itu mungkin sangat signifikan perbedaannya. Seperti misalkan pohon pisang yang ditanam di dataran rendah sama dataran tinggi itu rasa manisnya beda gitu. Bahwa di dataran rendah lebih manis daripada di dataran tinggi.
Karena tadi fokusnya lebih di aromanya ya, Kang ya. Aroma ya, kalau aroma sampai saat ini tidak ada perbedaan gitu, sama. Baik, silakan mungkin ada yang ingin kembali bertanya, Pak Firdi, Mbak Intan, Mas Iqbal, Mbak Widi, Bu Erna. Sambil menunggu lagi nih, Kang, mungkin bisa tadi juga dijelaskan terkait prospek bisnis kembali ya, karena ini kan lebih ke arah bisnis misalnya. Itu untuk produk turunannya, kalau yang selama ini tadi kan ditampilkan ada produknya Herbchick itu ya Kang yang ada, atau mungkin ada produk turunan lainnya dari bisnis bumbu dapur ini? Ya, produk turunannya dari bisnis bumbu dapur ini yang pernah Kang Asep coba sama teman-teman dari Fakultas Agribisnis waktu itu. Nah, kita coba membuat lilin aromaterapi. Nah, lilin aromaterapi ini adalah dengan campuran beberapa bahan rempah herbs ini dengan lilin untuk aromaterapi. Nah, sekarang yang lagi Kang Asep coba dan ini juga potensial pasarnya sangat tinggi itu adalah atsiri atau minyak atsiri. Nah, itu. Nah, minyak atsiri ini ternyata dari tanaman-tanaman herbs ini malah itu yang lebih tinggi gitu dari segi harga ataupun penggunaan gitu. Kayak atsiri rosemary, mint, atsiri thyme dan lain-lain itu juga cukup tinggi dan potensial gitu ya. Cuman kembali lagi bahwa untuk pengembangan produk turunan dari herbs bumbu dapur ini ada tahapan-tahapan atau sarana prasarana yang harus disiapkan gitu dan mengingat untuk minyak atsiri ini adalah peralatan yang digunakan juga ternyata cukup mahal gitu untuk mencoba penyulingannya ini sendiri gitu. Karena beda dengan penyulingan akar wangi yang bisa pakai tungku besar manual gitu. Itu akan lebih gampang. Tapi ini kan skalanya lebih kecil dan yang lebih kecil ini justru yang lebih rumit gitu dari persiapan alat-alat dan lain-lainnya. Di pasaran juga sudah ada dan itu cukup mahal gitu untuk penyulingan rosemary. Nah, kalau Kang Asep dengar-dengar atau yang Kang Asep pernah lihat dari harga minyak atsiri rosemary sendiri itu per milinya sekitar 80.000 ya kalau nggak salah per mili minyak atsiri ya? rosemary gitu. Ya per mili itu. 1 tetes mungkin itu 2 tetes. Iya. Tapi secara rendemennya mungkin sudah pernah diuji coba, Kang. Lumayan tinggi atau seperti apa dari rosemary ini untuk atsiri? Rendemen ininya, penyulingannya. Hasilnya? Ya, dari Kalau untuk menghasilkan sekian mili, berapa kilo sih dari? Ya. Dari tanaman fresh rosemary 5 kilo itu 5 kilo fresh. Itu kalau kita suling dengan cara teknik perebusan dan lain-lain itu menghasilkan sekitar 10 mili lah, 10 mili. Berarti cukup ini ya. Memang tadi harganya tinggi pun wajar karena Ya, ternyata karena tadi sangat kebutuhannya. Oke, baik. Diambilnya sarinya gitu. Betul. Silahkan, ada lagi pertanyaan para peserta? Sebagai informasi, nanti materi akan kami bagikan di WhatsApp group, juga bagi para peserta yang mungkin terlewat pertanyaannya dan baru keingetan nanti, itu nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Juga tadi yang Bu Erna misalnya ada kebutuhan bibit, nanti bisa langsung berhubungan dengan Kang Asep, berarti ya Kang ya, jika memang ada kebutuhan seperti itu. Silakan, ada pertanyaan kembali? Bu Erna, silakan. Maaf, jadi menguasai mic-nya. Tidak apa-apa, Bu. Silakan. Ini Mas, biasanya tuh di kebun-kebun saya tuh banyak kutu kebul yang putih tuh. Putih ya, trips yang kecil-kecil itu ya. Ya putih, terus ada yang nempel gitu kan ya. Nah itu bagaimana kalau misalkan saya tanam di kebun saya dan sebagian itu ada yang kena itu, bagaimana menyelamatkannya? Disemprot apa gitu kan? Ini kan prinsipnya itu organik. Saya itu kan memang penggemar organik sekali. Ya. Nah, itu. Nah, untuk kalau itu biasanya kan di bawah daunnya ya Bu ya, di bawah daun ya, yang putih-putih. Nah, kalau organik itu sebenarnya kita lebih kepada ketekunannya lebih kepada berinteraksi langsung sama tanaman gitu. Kita berinteraksi dalam artian di sini kita juga
menggunakan tangan berkomunikasi. Nah, kalau untuk daun-daun itu sendiri, kalau daun yang diserangnya itu adalah daun-daun tua atau daun-daun bawah, sepertiga ke bawah, itu sebaiknya diambil aja gitu, diambil ya kita buang gitu, jauhkan, dibuang. Tapi kalau itu memang adanya di pucuk atau di daun-daun mudanya itu, bisa coba semprot pakai bawang putih, Bu. Bawang putih juga cukup ini. Bawang putih Ya. itu, takarannya sekitar satu apa, Bongkol, siung, satu kalau bawang putih siung, kan satu siung atau satu, nah bungkol. satu genul Ah, gini gitu ya. mm, Satu genul itu kita blender, kita campur dengan air, kurang lebih 1 liter, 1 liter, kemudian disaring, diamkan di tempat lembab, ya kalau perlu kita pakai karena itu bibit kan, itu bibit kita kalau mau gunakan kita pakai. Kalau kita pakai semprotan yang 1 liter, yang semprotan burung tuh, kalau kita yang pakai semprotan 1 liter, itu cukup dikasih 2 sendok sampai 3 sendok aja si bibit itunya. oh, jadi Itu lakukan rutin mungkin seminggu 2 kali, kalau udah kelihatan memang tidak ada bisa, ya itu bisa seminggu sekali, jaga-jaga. saya sampai beli yang sprayer, Pak, sprayer besar yang, Yang gede, iya, itu yang itu ini. lebih bagus lagi kepakai itu. Karena, organik itu sebenarnya kan pada dasarnya bukan, pada satu objek gitu. Kalau kita ngasih, ngasih pestisida alami, itu bukan tertuju pada satu objek, tapi pada lingkungan itu sendiri gitu. Jadi ya Ya, kalau ada sprayer besar, ya kita arahin aja ke mana-mana gitu, biar biar, merata. nggak ke titik objeknya itu gitu. Dan untuk semprotannya sendiri kita bisa 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 rolling gitu. Oh, minggu ini bawang putih, minggu depan sereh wangi, minyak sereh wangi gitu. Minggu depannya lagi, misalkan pakai daun sirsak atau apa. Jadi di rolling gitu, karena biar tidak ada kekebalan pada, si hamanya itu. Jadi rubah-rubah terus wanginya gitu. Karena di Nah, organik yang kita tekankan atau yang kita, bukan itu kan aromanya gitu, dan aroma-aroma yang tajam itu, aroma aromatik itu tidak disukai hama. nah, itu memang baunya dari bawang putih itu ampun. Iya, iya. Tapi kalau Iya, untuk penjagaan rutin, sereh wangi lebih lebih disarankan sih, Bu. sarah Minyak sereh wangi wangi. ya. Nah, beli beli minyaknya, Pak. Soalnya saya kan juga nanam sereh gitu ya, daun-daunnya kemudian itu saya pukul-pukul Nah, dipukul-pukul gitu terus buat ini difermentasi lah ceritanya begitu, terus ya iya, itu iya. jadi enak baunya, Iya, tapi iya. kan nggak banyak gitu. Sereh wangi, ada di apa, di toko online banyak sereh wangi, ada yang per 100 mili, per 250 mili, itu murah dah, nggak terlalu mahal. Dan itu nanti tinggal dicampur, kalau ke sprayer biasanya itu memang minyak itu akan terpisah dan sulit untuk terurai di air gitu. Kalau Kang Asep biasanya pakai, sabun cuci piring. Sabun cuci piring itu mungkin presentasinya kasih 1 sendok teh. Nah, dikocok agar si minyak itu terurai di air. Paham sih, saya tuh beli beli minyak sereh dari Sulawesi, masih masih utuh itu, jadi belum Oh, masih kepake ada gitu ya. kan. Coba Iya. coba aja nanti kalau mau dimasukin ke sprayernya itu, dicampur itu, karena kalau masukin minyak serehnya langsung, diaduk segimana juga sama air yang nggak bakalan nyampur gitu. Iya, iya, Tetap iya, harus iya. diuraikan dulu sama sama basicnya sama sabun sih, harus diuraikan dulu. Sabun Iya, cuci piring lebih aman. iya. Oke. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Bu Erna pertanyaannya. Silakan kepada yang lain mungkin ingin bertanya. Pak Firdi, ada pertanyaan mungkin Pak Firdi? Oke, belum ada. Tidak. Kang Asep mungkin ada ini penjelasan terkait kalau tadi bisnis itu kan untuk
untuk online shop dan segala macam itu memang terbuka ya, Kang ya. Dan untuk lahan Ya, tadi kan ekonomisnya 500 meter persegi dengan modal produksi kalau tidak salah tadi disebutkan 6 sampai 7 juta ya untuk ya. 500 meter persegi itu. Itu kira-kira kalau untuk bumbu rosemary terus oregano dan thyme ini kira-kira berapa lama sih break even point-nya atau kembali modalnya 6-7 juta itu? Karena kan tadi panennya setelah umur 4 bulan ya, Kang, ya 4 bulan berarti ya, ya? 4 bulan ya. Betul. Nah, 1 tahun apakah sudah bisa langsung? untuk break even point di tanaman herbs ini dengan lahan 500 meter itu sendiri, nah cuman ada satu syarat bahwa untuk di 500 meter ini sendiri sebelum kita memulai budidaya kita harus tentukan kalau memang yang dikejarnya kita adalah bisnis ya, target bisnis itu sendiri, bahwa kita harus tentukan dulu pasar atau kita setidaknya mempunyai pintu pasarnya yang akan menyerap produksinya itu sendiri, dan ditentukan satu jenis aja gitu, karena lahan 500 meter ini skalanya kalau bisa dibilang besar, bisa dibilang kecil gitu. Kalau untuk skala penjualan itu memang kecil, dan kalau ditanam berbagai jenisnya itu akan terbagi dari segi produksinya. Ya mungkin ambil salah satu jenis aja untuk dikembangkan, dan itu untuk dipasarkan, dan yang paling penting pintu pasarnya itu kita sudah ada gitu untuk sebelum kita memulai. Nah, untuk lahan 500 meter itu sendiri untuk break even point-nya di tanaman herbs dengan harga jual fresh ataupun yang dikeringin itu tidak lebih dari 1,5 tahun dari mulai tanam. Baik. Jadi tadi asal pasarnya sudah ada, tapi tadi kan memang kalau udah mengenal pasar online mungkin bisa lebih berpeluang lagi ya. Kalau zaman dulu mungkin tadi Kang Asep juga cerita sebelum pasar online seperti sekarang agak kesulitan membuka pasar, tapi dengan adanya online shop, marketplace seperti sekarang ada juga peluang yang menjadi lebih besar. Tapi kalau untuk kalau tidak salah juga Kang Asep sempat kerja sama dengan asosiasi chef ya, Kang ya? Jadi karena kalau saya tidak salah kan juga herbs ini juga digunakan untuk bahan masakan. Masih tidak Kang nih Ya, kalau dengan asosiasi chef itu? nah, ya benar, waktu itu Kang Asep juga pernah bekerja sama sama beberapa anak-anak di NHI ya, di Sekolah Tinggi Pariwisata di NHI. Waktu itu Kang Asep menyediakan atau membuatkan satu mini garden atau tanaman herbs yang ditanam di NHI untuk media belajar para calon chef ini gitu. Waktu itu tahun berapa ya, kalau nggak salah tahun 2016 itu bikin di sana untuk media pembelajaran mereka gitu tentang tanaman herbs impor ini. Selain itu juga Kang Asep berkolaborasi sama beberapa lulusan dari NHI itu sendiri, kolaborasi di masak di berbagai acara gitu, dan bumbu ini memang teman sejatinya para chef ini sebenarnya, bumbu rosemary, thyme, oregano dan lain-lain itu, dan kebutuhan pasar atau kebutuhan dari herbs ini sangat tinggi di resto-resto ataupun di hotel-hotel yang memang lebih ke makanan westernnya itu sendiri. Selain untuk kalau garnish juga untuk campuran karena kan wanginya tadi ya Kang ya, aromanya memang membuat masakannya menjadi lebih enak. Nah itu ya, betul. Baik. Silakan mungkin para peserta ada pertanyaan kembali sebelum nanti kita tutup. Jika memang tidak ada pertanyaan lagi nanti bisa disambung di WhatsApp grup mungkin. Oke, mungkin Kang Asep kalau saya boleh minta sedikit 3 kunci utama sukses untuk membudidayakan dan berbisnis bumbu dapur ini apa sih Kang sebetulnya kalau ada 3? Saya minta 3 kunci utama untuk budidaya dan bisnis bumbu dapur. Baik. 3 kunci sukses untuk bisa membudidayakan dan mencoba untuk pemasaran si tanaman ini adalah, 1, kita harus punya semangat dalam artian bahwa kita harus teliti, tekun, ulet
dan pantang menyerah gitu. Karena mau usaha apapun yang paling penting adalah ada semangat dulu dalam diri untuk menuju kesuksesan itu sendiri. Itu ada satu semangat dulu, tumbuhkan semangat gitu untuk mencapai apa yang menjadi tujuan. Yang kedua adalah kita mencoba membuka diri untuk mencari pengalaman baru ataupun wawasan baru tentang apa yang lagi kita kerjakan. Salah satunya misalkan kalau kita memang bergelut di dunia herbs, di dunia budidaya herbs atau bumbu dapur, ya kita harus merasa selalu miskin ilmu gitu, miskin informasi mengenai seluk-beluk tanaman ini dan potensi pasar dan lain-lainnya gitu. Jadi kita setiap hari itu harus belajar untuk mencari yang baru mengenai apa yang kita geluti. Yang ketiga adalah kita harus punya tekad yang kuat dan jangan sekali-kali misalkan kita melihat bahwa kita sudah benar ini sudah besar. Ya, kita harus tetap belajar gitu. Intinya tetap belajar bahwa di dunia ini tidak ada yang ahli gitu, tidak ada yang ahli. Apalagi di dunia pertanian tidak ada yang ahli karena setiap hari kita belajar, setiap hari kita menyesuaikan dengan keadaan, menyesuaikan dengan alam. Itu adalah salah satu yang Kang Asep pegang sampai saat ini gitu. Bahwa setiap hari kita itu adalah belajar gitu. Belajar menyesuaikan, belajar memahami gitu. Supaya gimana caranya akan lebih baik ke depannya. Jadi tadi itu satu, tumbuhkan semangat di dalam diri. Apapun yang akan kita kerjakan, kalau tidak ada kesemangatan itu tidak akan maksimal. Yang kedua tadi itu adalah buka wawasan kita, buka diri kita untuk mencari tahu apa yang kita geluti ini gitu. Harus merasa kita selalu miskin ilmu gitu. Sehingga kita mau mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu untuk menunjang apa yang lagi kita budidayakan atau kita geluti di sekarang ini. Yang ketiga tadi bahwa kita harus tetap merasa kita membutuhkan apa tadi namanya, bahwa punya tekad yang kuat itu, punya tekad yang kuat bahwa segala sesuatu itu pasti ada jalannya kalau kita bersungguh-sungguh kita sungguh-sungguh dikerjakan. Dan kita harus punya prinsip hidup itu belajar. Itu belajar, setiap hari belajar, apalagi kita bergelut di pertanian, setiap hari kita belajar terhadap alam sekitar. Paling itu Teh. Baik, terima kasih Kang Asep. Tadi juga ada mungkin peserta yang bertanya terkait apakah bisa misalnya ketika sudah mulai mengebunkan bekerja sama dengan Herbchick untuk pemasarannya, Kang. Terakhir nih sebelum kita tutup. Membuka kemitraan atau tidak? Nah, Kang Asep juga ke depan bukan ke depannya, sekarang lagi coba sama teman-teman membuat satu platform digital pemasaran khusus UMKM gitu yang Kang Asep akan bekerja sama artisan-artisan atau sama produk-produk teman-teman termasuk ini sendiri. Dan untuk peluang kemitraan skala kecil menengah, Kang Asep lagi bangun ya. Mudah-mudahan kalau memang teman-teman berminat dan bisa mengembangkan, ya insya Allah kalau untuk pasar kita bangun bareng-bareng, dan pasar yang Kang Asep sekarang lagi bangun, itu alhamdulillah udah mulai menunjukkan respon yang bagus dan potensinya akan semakin terbuka gitu. Dan tidak menutup kemungkinan Kang Asep juga membuka kemitraan gitu untuk hasil pasca panennya itu atau produksinya itu sendiri. Dan mungkin kalau misalkan tertarik untuk kemitraan, ada beberapa syarat-syarat atau komitmen di awal yang harus disepakati gitu. Salah satunya karena bendera yang Kang Asep usung adalah produk organik atau produk alami, ya secara metode penanaman, perawatan dan lain-lainnya sampai penanganan pasca produksinya itu juga harus mengikuti standar yang telah Kang Asep tetapkan. Baik, berarti tadi asal memenuhi syaratnya karena memang fokusnya di produk organik ya Kang ya.
Jadi syarat-syarat penanaman budidaya secara sistem organik itu yang harus dipenuhi. Mungkin nanti juga ada syarat tentang kuantitas, mungkin ya jumlah dan kontinuitasnya juga mungkin ya Kang ya, lebih ke arah situ karena yang perlu dijaga kan tadi untuk memasarkan harus komitmennya seperti itu. Baik, jika memang sudah tidak ada pertanyaan kembali, saya akan tutup kelas pada pagi hari ini. Namun diskusi masih tetap dibuka melalui WhatsApp group. Jadi bagi para peserta yang baru memulai nanam, nanti ada kendala apa ketika penanaman, boleh tanya-tanya di grup berarti ya Kang ya. Boleh. Terkait kendala atau mungkin tadi kebutuhan bibit atau mungkin media tanam, pupuk dan lain sebagainya, bisa nanti berhubungan juga dengan Kang Asep. Kelas Trubus pagi hari ini dengan tema memulai bisnis bumbu dapur akan kita tutup. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kami ucapkan juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan maupun sebelumnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kang Asep dari Hapcik yang sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bisa segera diaplikasikan oleh para peserta dan itu menjadi suatu kesenangan bagi kita juga ya Kang ya kalau memang setelah ini para peserta langsung membudidayakan bumbu dapur ini di rumah setidaknya untuk kebutuhan sendiri, kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga walaupun kita juga berharapnya menjadi bisnis bagi para peserta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf juga atas segala kekurangannya. Sampai bertemu di kelas Trubus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.